Apa kabar Sobat Litbang? Semoga sehat-sehat selalu ya. Mau nanya, masih ada nggak sih Sobat Litbang yang kalau mau beli HP harus ke counter handphone? Atau belinya sudah lewat marketplace? Atau yang mau jualan masih cari-cari ruko buat tokonya? Terus kalau di rumah nggak pasang wifi, kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, kali ini kami dari Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo mau jelasin gimana sih implikasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pada tahun 2019 berdasarkan hasil penelitian kami. Tanpa disadari, saat ini kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah mencapai tahap revolusi industri 4.0 yang makin membantu dalam proses komunikasi dan pertukaran informasi dengan cepat. Bahkan, revolusi industri 4.0 mampu mengubah proses kerja manusia dari yang bersifat statis menjadi digital, mobile, dan virtual. Dengan adanya TIK, masyarakat Indonesia mendapat banyak manfaat dan kemudahan dalam kehidupannya. Misalnya nih, Sobat Litbang kalau mau bayar listrik, sekarang udah nggak perlu repot-repot keluar rumah. Bisa lewat handphone kita, atau mau usaha makanan nggak perlu repot sewa toko. Konsumennya pun nggak usah datang langsung, tinggal diklik, klik, klik. Jadi lebih mudah kan? TIK yang terus-menerus berkembang dengan cepat dan mentransformasi masyarakat dengan banyaknya informasi, tentunya menjadi tantangan tersendiri nih Sobat Litbang. Dan di era revolusi industri seperti ini, kita juga perlu tahu bagaimana implikasi penggunaan TIK. Bukan hanya bagaimana cara teknologi tersebut digunakan, namun juga bagaimana pengaruh penggunaan TIK terhadap dinamika di berbagai aspek, terutama dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Jadi Sobat Litbang, tujuan diadakannya survei ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penggunaan TIK dan implikasinya terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Terus, sasarannya adalah tersusunnya data yang komprehensif dan mampu memberikan gambaran real tentang penggunaan TIK serta aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang dipengaruhi oleh penggunaan TIK rumah tangga dan individu. Gitu Sobat Litbang. Nah, untuk metodologinya sendiri, yang pertama, populasi yang menjadi target dalam penelitian ini merupakan rumah tangga di Indonesia, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Terus, teknik sampling yang akan digunakan multi-stage stratified random sampling yang digabungkan dengan systematic sampling pada level akhir pemilihan sampelnya. Dengan menggunakan margin error sebesar 1%, diperoleh sampel minimal sebanyak 9.623 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi, 142 kabupaten kota, dan 596 desa dan kelurahan. Oh iya, Balitbang SDM juga telah melakukan pretest untuk uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian ini loh Sobat Litbang. Penasaran gimana hasilnya? Yuk mari kita simak pembahasannya. Aspek sosial. Untuk variabel ikatan sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden biasa berkomunikasi dengan keluarga dengan persentase sebesar 55,41%. Pada posisi kedua adalah berkomunikasi dengan teman dengan persentase 39,60%. Nah, hasil riset menunjukkan bahwa sebesar 61,38% masyarakat menggunakan media chatting untuk berkomunikasi. Hal ini menandakan bahwa di tahun 2019 telah terjadi pergeseran penggunaan gawai dari komunikasi telepon dan SMS menjadi chatting yang menggunakan akses internet. Nah, Sobat Litbang, sebesar 77,04% responden mengatakan bahwa penggunaan TIK tidak menghalangi mereka untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Jadi sepakat ya, walaupun bisa bertemu di dunia maya, tapi jangan lupa tetap silaturahmi di dunia nyata ya. Pada aspek sosial terkait pelayanan pemerintah, sudah sebesar 31,8% masyarakat yang pernah mengakses layanan pemerintah secara online. Nah, sementara sisanya lebih memilih mengakses layanan pemerintah secara tatap muka atau offline. Aspek budaya. Penggunaan TIK diyakini memudahkan responden dalam membedakan informasi yang benar dan tidak benar. Dalam menanggapi informasi yang diterima, persentase responden yang sering menelusuri terlebih dahulu kebenaran suatu informasi dan yang belum pernah menelusuri cukup berimbang, dengan selisih 0,75% saja. Googling menjadi pilihan utama yang dilakukan responden untuk menentukan kebenaran suatu informasi, yaitu sekitar 74,5%. Sebesar 65,96% responden setuju bahwa lebih banyak konten positif yang terakses di perangkat TIK dibandingkan dengan konten negatif. Meskipun banyak konten positif yang beredar, namun ternyata sejumlah 81,42% responden itu pernah terpapar konten negatif ketika menggunakan media online. Jadi kita harus waspada dan harus lebih bijak lagi ketika mendapatkan suatu informasi. Konten negatif yang pernah didapatkan pada saat menggunakan media online sendiri didominasi oleh berita bohong sebesar 78,5%. Karena di tahun 2019 bertepatan dengan kontestasi Pilpres sehingga berita bohong semakin masif tersebar.
konten negatif lainnya adalah pornografi sebesar 64,66% dan penipuan sebesar 53,24%. Aspek ekonomi. 38,4% responden telah menggunakan TIK untuk menjual secara online. Dengan media yang digunakan untuk menjual secara online, paling banyak adalah media sosial dan instant messaging. Masih 20% responden yang baru memanfaatkan marketplace dan 4,87% yang membangun website sendiri. 50,1% responden telah menggunakan TIK untuk membeli secara online, namun frekuensinya masih sangat jarang, yaitu lebih dari 3 bulan sekali. Marketplace lebih banyak digunakan untuk membeli sebanyak 41,55% daripada menjual sebanyak 20,00%. Banyak fitur di marketplace yang dirasakan memudahkan dan juga terdapat promo yang menarik bagi para pembeli. 53,75% responden bermasalah dengan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. 28,32% bermasalah dengan pengiriman barang, 11,30% bermasalah karena tidak ada kebijakan pengembalian, 3,33% bermasalah dengan keamanan data pribadi, dan 1,02% responden bermasalah dengan hal lain seperti penipuan, barang rusak, dan keterlambatan jadwal ketika tiba. Mayoritas responden atau sebesar 50,88% melakukan pembelian online lebih dari 3 bulan sekali. Sementara itu, responden yang membeli online dalam kurun waktu 1 bulan sekali serta 2-3 bulan sekali berada pada posisi berimbang yaitu 16,95%. Nah, itu tadi hasil survei yang telah dilakukan oleh Badan Litbang SDM. Banyak banget data-data yang berguna yang bisa Sobat Litbang gunakan untuk referensi ngerjain kajian ilmiah serta skripsi dan tesis. Jadi intinya, implikasi penggunaan TIK ini sudah merambah ke beragam aspek, baik itu sosial, budaya, dan ekonomi. Pada ikatan sosial, penggunaan internet tetap tidak menghalangi komunikasi kita secara langsung. Kemudian, pada pelayanan sosial, internet dapat memberikan informasi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya. Nah, kemudian untuk aspek culture atau budaya, dengan adanya internet, budaya informasi akan semakin terbuka lebar, sehingga memudahkan kita untuk cross-check mana informasi benar dan yang salah. Perilaku pemanfaatan media juga membuat kita tidak bisa melepaskan gawai dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat. Kayak kalau tiap bangun tidur, kita pasti otomatis bakalan ngecek HP, meskipun nggak ada balasan chat dari si doi. Sedangkan pada aspek ekonomi, banyak perubahan yang terjadi dengan hadirnya perangkat TIK dan internet. Misalnya, meningkatnya penghasilan individu, membantu ketika bekerja, bahkan internet dapat membantu ketika mencari lowongan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan tambahan. Tidak hanya itu saja, internet dapat membantu dalam penjualan dan pembelian online bagi masyarakat, baik dari segi omset maupun jangkauan yang semakin luas. Wah, ternyata membantu banget kan dengan adanya internet? So, buat Sobat Litbang, jangan lupa untuk selalu bijak dalam menggunakan perangkat TIK dan internet ya.